Tiga. 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 Ya, alhamdulillah ya, setelah jalan 2 tahun ini masyarakat itu sudah mulai memahami ya. Di awal-awal sulit mereka memahaminya. Kenapa udah bersedekah nebus sembako lagi gitu kan, seperti main-main gitu ya. Termasuk bukan hanya punya masyarakat, anggota juga kaget gitu ya. Tapi setelah kita jelaskan bahwasanya pertama ini adalah merupakan 7 pilar yang dibangun Rasulullah di Madinah. Pilar pertama itu adalah perjanjian gitu kan, Aqobah 2. Di Aqobah 2 ada perjanjian Rasulullah dalam keadaan sulit dan senggang berinfak. Nah, artinya masyarakat sekarang udah senang mereka. Ternyata mereka meneladani Rasulullah. Mereka sekarang bahagia walaupun miskin. Kenapa? Karena mereka waktu sempit bisa bersedekah. Itu tentunya. Yang kedua, ditingkatkan. Kami tingkatkan yang selama ini Muhajirin dan Ansor filosofinya, yang itu pilar ketiganya, mempersaudarakan Muhajirin Ansor, mempersaudarakan pendatang dan penduduk asli, itu udah terjadi. Dan masyarakat sekarang udah menemukan hasilnya. Mereka kenal se-RW. Dia bilang di Jakarta ini, kenal satu RT belum tentu kenal, 2-3 rumah aja bisa nggak kenal. Tapi sekarang se-RW mereka kenal. Bukan hanya pendatang, penduduk asli pun mengatakan kegembiraan mereka dengan adanya ini. Mereka kenal, oh ada temen ayah ke RT sono, ternyata ada di sana. Di tiap RT ada temannya. Jadi ada sebuah kebahagiaan sosial yang terjadi setelah 2 tahun ini. Itu yang kedua. Nah, kami tingkatkanlah walaupun itu pilar ketiga, kami turun ke pilar kedua karena memang tidak bisa langsung kita lakukan. Kemarin tadi udah disepakati kita masuk pilar kedua, yaitu apa? Pembangunan masjid. Masjid pertama dibangun Rasul, Masjid Kubah. Dan masyarakat Madinah waktu itu berbondong-bondong rajin 5 waktu ke masjid. Nah, ini kan Jakarta. Jadi kita sepakati bagaimana meramaikan masjid. Tadi ibu nanya, masa kita ibu-ibu ke masjid? Kan kata Rasulullah lebih baiknya ke apa? Lebih baik di rumah. Saya nanya sederhana aja. Ini kan masjid-masjid di Indonesia ini sebenarnya kantor perwakilan dari masjid-masjid yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Nah, waktu ibu umrah gimana? Di hotel kan disuruh sholat atau di masjid? Oh, di masjid tepat waktu, belum waktu datang. Jam 2 udah ke masjid mereka. Gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita memakmurkan masjid, ya, maka masjid akan memakmurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu mari kita ramaikan masjid. Nah, sepakat tadi ibu-ibunya mulai besok sholat subuh berjamaah ke masjid, meneladani pilar kedua Rasulullah. Baru ada pilar keempat, kita sepakati bersama. Jadi ada kesepakatan di kampung tolong-menolong itu, perjanjian yang bersama bahwa mereka harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling mengajak, saling mengingatkan. Kalau dibahasakan sederhananya itu piagam. Piagam Madinah, piagam Jakarta, ini piagam kampung tolong-tolong lah ini ya. Nah, yang kelima kita sudah masuk di bisnis penghimpunan dana. Memang kampung tolong-menolong kan penghimpunan dana. Di era terus mulai menghimpun dana, zakat, hibah dari masyarakat. Dana itu ada di Madinah, dibangun apa lagi? Bisnis. Nah, ini sektor bisnis penting. Jadi Islam jangan jauh dari bisnis, jangan mengharamkan bisnis. Bisnis bagian dari jihad. Jihad di mana Rasulullah membangun di pilar ke-6 di bisnis. Tetapi harus berdasarkan ketentuan yang dibangun. Bagaimana Rasulullah membangun? Rasulullah membangun itu kan bagi hasil. Kalau sekarang mungkin akarnya itu murabahah itulah. Tahu modalnya, tahu untungnya kan gitu. Sering dulu kita Rasulullah dagang tuh tahu modal, tahu untung apa itu murabahah. Ya, murabahah. Banyak akad-akad yang lain bisa kita lakukan. Dan udah terjadi itu di Mampang sini, di kampung tolong-menolong ini. Ya, udah adalah orang butuh bantuan, mekanisme syariahnya kita bangun lah. Dan terakhir yang paling penting, paling pokok dan paling jantung dari pilar yang dibangun Nabi adalah komunikasi. Komunikasi apa? Sami'na wa ata'na, patuh sama pimpinan. Rasulullah mengatakan banyak sekali perjanjian-perjanjian dikhianati. Rasulullah sering berapa? Nanti keputusan langit. Karena waktu itu belum selesai Al-Quran. Masih menunggu keputusan firman Allah apa? Nunggu. Apa keputusannya? Nah, kalau kita sekarang menunggu keputusan pimpinan, hasil rapat pimpinan. Jadi jangan ada yang bergerak dimanapun sebelum ada keputusan pimpinan. Nah, ini harus diamalkan bukan hanya dalam kampung tolong-menolong, dalam organisasi, dalam berpolitik terutama. Ini politik kita sering pecah, kenapa? Banyak organisasi Islam, banyak partai Islam pecah. Kenapa tidak mengamalkan pilar ke-7 Rasulullah SAW? Sami'na wa ata'na nama pimpinan. Yang ada bikin, walau nggak setuju, bersengketa, bikin partai baru, bikin organisasi baru, bikin tandingan. Nggak selesai bangsa ini kalau begitu. Nggak selesai bangsa ini. Maka kampung tolong-menolong akan mendidik generasi muda yang sami'na wa ata'na kepada pimpinan dan siap melakukan apapun demi agama, bangsa dan negara. Satu kata, satu suara untuk kemaslahatan agama dan bangsa. Inilah tahun kedua kampung tolong-menolong, insya Allah akan kita siarkan ke seluruh Indonesia, dan kita sudah mengajak organisasi-organisasi untuk membuat hal yang sama di kampungnya masing-masing. Insya Allah Indonesia bangkit, pusat perjuangan, titik Indonesia, baldah thayyibah rabbul ghafur. Ada contoh terakhir dari saya. Mungkinkah memang Indonesia titik perjuangan dan titik kebangkitan Islam?
Saya bilang mungkin. Ada isyarat dari Rasulullah. Ini nanti mohon nih, guru-guru yang mendengar komentar saya ini tolong diluruskan, diarahkan, atau mungkin dikuatkan kalau memang benar. Rasulullah pernah menangis nggak di hadapan para sahabat? Mengatakan dia rindu, aku rindu. Sahabat tuh kumpul semua, aku rindu dengan sahabatku. Siapa ya Rasulullah? Kami kumpul semua di sini. Bukan kamu. Jauh, kata Nabi. Jauh. Di mana ya Rasulullah? Jauh tempatnya, masih jauh waktunya. Pertanyaannya, di mana Muslim terbesar di dunia ini yang jauh dari Madinah? Di mana? Yang jauh dari Madinah? Indonesia. Malaysia masih dekat kan? Jauh dari Indonesia. Setelah Indonesia nggak ada lagi negara Muslim. Nggak ada. Jauh, kata Nabi. Berarti Indonesia satu. Waktunya jauh, udah 1440 tahun yang lalu. Berarti kan bisa jadi yang dimasukkan Rasulullah tuh negeri ini, Indonesia ini. Dan Rasulullah rindu. Mereka tidak pernah ketemu denganku dan mereka konsisten, komitmen meneruskan perjuangan yang pernah kuat. Maka yakinlah itu Indonesia dan yakinkan itu kita yang memperjuangkannya, yakinkan itu kita meneruskannya. Maka kita dirindukan Rasulullah. Itu. Jadi insya Allah berjuanglah. Jadikan diri kita dirindukan Rasulullah SAW. Bagian dari itu kita semuanya sama-sama bangkit bersama. Indonesia menjadi pucuk pusat kekuatan kebangkitan Islam dunia. Insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya